wala takhallu li lafdhin wa in qalla ajnabiyyin anil aqdi bi allam yakun min muqtadahu wala min musalihihi. Tidak disela-selai sekalipun sedikit dengan kata-kata ajnabi, yaitu kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya, lagi pula bukan untuk kemaslahatan jual beli. Nurul nawar barangnya Umi, Nurul belum bilang iya, malah ngobrol yang lain, cerita yang lain. Nah kalau ada orang lain beli saya kasih orang itu, ya saya nggak salah dong, karena Nurul cerita yang lain malah. Harusnya di-cut dulu kan, diiyain dulu baru cerita yang lain gitu loh. Itu maksudnya begitu. Wa yushtaratu aydan an yatawafaqa ma'nan la lafdhan falau qala bi'tuka bi alfin fazada aw naqasa bi alfin halatan faajjala aw aqsuhu aw muajjalatan bi syahrin fazada lam yasihhu lil mukhalafa. Disyaratkan lagi hendaklah kedua-duanya mempunyai makna yang sesuaian, bukan lafadznya. Maka bila penjual berkata saya jual 1.000 rupiah, lalu pembeli setuju membelinya dengan harga di atas itu atau malah kurang atau menawar, maka harus ada kata-kata yang jelas daripada itu. Maksudnya kalau terjadi tawar menawar secara manual jual belinya harus jelas rupiahnya berapa. Tadi kan 85, aku nggak mau 80 aja ya Bu, 5.000 nggak mau. Pergi nyari sono ke toko pojok mana tahu, harus yang jelas gitu. Aman gimana? Cukup? Hah? Boleh tanya? Wabila ta'likin fala yasihu ma'hu fa in mata abi faqad bi'tuka hadza. Ijab qabul harus tidak tergantung pada sesuatu kejadian. Maka bila tergantung maka enggak sah. Misalnya jika ayahku wafat maka benar ku jual. Saya jual rumah ke Nurul. Gitu kan. Nurul naksir barang rumah saya. Tunggu ya Rul, kalau ibuku wafat baru aku jual rumah ini. Nggak sah. Nggak tergantung kan. Kayak tadi kan Nurul kan. Nanti Bu ya saya nunggu suamiku, kalau suamiku oke saya beli. Nggak bisa. Diperbarui lagi ijab qabulnya gitu kan. Jadi ijab qabul itu nggak bisa tergantung dengan faktor luar gitu loh. Maka yang terjadi antara dua ini nggak usah bilang nanti ya kalau ini ya. Nanti aku beli rumah Nurul kalau rumah Umi laku yang sana. Nggak sah itu, belum terjadi ikat antara ijab qabul, nggak terjadi. Ya kan ini hanya speak aja kan, omongan biasa yang nggak ada artinya gitu kan. Nah, ini maksudnya adalah tentang ijab dan qabul itu juga ada syaratnya. Wa syurita fi aqid, syarat penjual dan pembeli. Bai'an kana au mushtarian, taklifun bila yasihu uqdu sabiyin wa majnunin wa kadza min mukrahin bi ghairi haqqin li adama ridahu. Mukallaf, syaratnya penjual pembeli satu adalah mukallaf. Makanya akad jual beli dengan anak-anak kecil, orang gila, orang mabok, orang yang belum baligh, orang yang dalam tekanan, maka itu tidak ada kerelaan di hatinya, maksudnya tidak sah jual beli itu. Udah, gini. Ada orang mabok, gitu Pak. Ini maaf ini, ada orang mabok dia main kartu. Main kartu kalah, setengah mabok orang itu. Nah ini sorry ya mungkin Pak Ju, ini contohnya benar atau tidak. Main kartu dia setengah mabok dia kalah. Dijual jam tangannya, namanya orang mabok Pak. Yang beli juga nakal kan. Dibeli dengan sekena-kenanya. Dia main kartu pakai uang, dia judi, setengah mabok, dia menerusin judinya. Ini maaf ini contoh yang tidak baik gitu kan ya. Kemudian sebelahnya itu tahu bahwa memang penadang dia penadah. Dia ngomong jamnya Rolex asli. Dia beli 20 juta contohnya. Dia ngomong terus orang sebelahnya 1 juta ya.
Ya karena dia lagi setengah sedeng dan dia butuh uang untuk main judi, dilepas 1 juta. Pertama, secara hakikat dia menjualnya juga, maaf ini saya ngomongnya hukum jual belinya aja, nggak usah ngomong pahala-pahalanya, kejauhan. Hukum jual belinya juga udah nggak sah. Kenapa? Mabok. Iya kan, 20 juta Rolex loh dijual 1 juta karena dia butuh. Nah kalau ngomong masalah kondisi dia menjual karena untuk judi, kan lain lagi omongnya. Ya jelas dosa kan. Yang beli juga super dosa, kenapa? Belinya dengan merugikan orang lain. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Banyak orang-orang yang senengannya beli barang, orang-orang yang kepepet. Ditagih debt kolektor, utangnya melambung tinggi, dia cuma punya jam tangan yang mahal dijual sekena-kenanya. Nah yang beli juga ada ada keuntungan, apa ya Rul bahasa kita itu, ya ada dibalik sesuatu lah gitu kan ya. Jadi dia bahagia di atas, memanfaatkan di atas derita orang lain gitu kan. Ya ditawar semurah-murahnya, karena dia kepepet maka dijual juga, daripada saya di penjara atau saya diapakan maka aku jual, yang penting bisa bayar utang tadi. Nah dari unsur jual belinya, dia membelinya ada unsur ghoror atau menipu. Yang beli malah ini kan yang nggak sah karena ada unsur menipu. Jadi kalau jangan Bapak Ibu, jangan seneng-seneng beli barang yang murah melebihi standar atau di bawah standar, apalagi yang jual kondisinya dalam kondisi tadi itu kepepet, berhutang, mabok atau apalah, terpaksa, iya kan? Nah, ini maaf ini kalau yang jual nggak kena unsur dosa. Kan dia kan dirugikan. Yang dosa yang mana? Yang membeli, yang bahkan dia tahu. Dia bangga, gue nih dapat barang murah. Gila lu di mana belinya? Gue gitu loh. Nah kan bangga. Lu dosa lu bangga. Kan aneh kan berarti kan? Berarti kalau gini yang beli yang gila, bukan yang jual. Yang jual menjelas orang gila kan? Karena dia setengah waras kan, warasnya apa? Kepepet, terzolimi, atau dia orang tadi setengah mabok gitu-gitu kan. Nah jadi yang beli juga sangat gila. Kenapa? Dia senang beli barang-barang di bawah standar karena dia memanfaatkan orang yang sedang butuh. Makanya di luar sana ada istilah jual butuh atau beli butuh. Gue terpaksa tahu gue jual sekian karena gue butuh aja. Yang beli, gue seneng dah tuh karena gue beli barang murah. Yang jual ngomong gue terpaksa nih, kan gitu kan. Nah akhirnya di situ ada ghoshi, ada khianat. Nah dari sudut pandang frame itulah pembeli tidak sah karena tidak pada harga uruf kebiasaannya. Kan gitu Rul. Maaf sama dengan gini Bapak Ibu, ini ibu-ibu nih bayar pembantu rumah tangga. Katakanlah di dalam komplek kita harganya 2,5 juta. Karena ibu ngambil dari ujung Berung sana. Kemudian orang itu kepepet dan lain-lain dibayar cuma 500.000. Nah, apa alasannya? Bu Dewi, saya kan didik dia masih blow on, masih bodoh gitu kan ya. Oke, berarti trial kan? Ketika try itu kan oke. Berarti 3 percobaan 3 bulan dengan sekian gajinya. Begitu sudah mulai pintar kan naik toh Pak. Udah pintar nggak dinaikin, ayo gimana itu? Berarti ibu itu bayar upah pembantu itu di bawah rata-rata. Berarti secara hukum transaksi tidak sah muamalah dia. Ngomongin dosa jelas, ngomongin zolim jelas. Dan jangan lupa doaul mazlum mustajab. Doanya mbak pembantu yang dizolimi oleh majikannya mustajab. Didoain ibu, sebel banget sama majikan gue. Udah 2 tahun gue di sini 1 juta doang gajinya. Gue doain tabrak kontainer lu. Ayo gimana?
Gue doain tabrak truk lu, kan gitu kan. Namanya orang sebel doanya kan bisa apa aja kan toh Pak. Nah ini nggak tahu bahayanya yang itu kita semuanya. Maka hidup ini perlu check and recheck, perlu muhasabah. Adakah yang detil-detil ini, yang kecil-kecil ini menggugurkan ibadah-ibadah yang kita anggap hebat. Bapak ahli umroh, ahli haji, sedekahnya banyak, di sisi lain tukang jual, tukang beli murah, memanfaatkan keterpaksaan orang, suka membayar upah sangat minim, tapi di sana dia wah katanya dia dermawan. Bohong itu, show off dan riya itu namanya. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini yang amal yang begini, ini yang nanti zong dia yaumil kiamah. Ini yang perlu kita muhasabah diri kita. Hal yang kecil-kecil ini Pak yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai memanfaatkan orang-orang yang dalam kondisi terpepet, terzolimi. Kita angkat dia, kita tolong dia. Kita beli dengan harga yang lebih mahal malah kalau bisa. Kan gitu kan Pak. Ada unsur menolong kan. Katakanlah jam itu Rolex 20 juta kita beli 25 juta nggak apa-apa kan. Tapi jangan beli pada orang mabok gitu kan. Ada unsur mendidik juga. Jadi kesitulah sesungguhnya rentetan atau apa namanya mata rantai amaliyah kita jual beli ini. Ada unsur keterimanya amal ibadah kita. Memang kelihatan zohirnya jual beli, batinnya hakikatnya adalah kita sedang merangkai, sedang meronce, sedang mengumpulkan amal-amal yang receh-receh sifatnya kelihatannya. Namun best seller buat kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Kesimpulan akhir yang sangat siap Pak Nurul menyadarkan banget ya Ustazah bahwasannya hal-hal kecil yang seperti itu justru receh ya, justru dampaknya luar biasa. Iya, gitu kalau dipikirin begitu. lagi. Terima kasih Ustazah atas paparan ilmunya, semoga dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Kami silakan kepada para jamaah apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengarah ke pengeras suara. Nurul bawa HP ya? Ada. Coba dibuka YouTube-nya, ada yang nanya nggak? Pemirsa YouTube Istiqlal, kalau ada yang bertanya lewat YouTube biar Nurul buka dulu. Ya. Sambil menyapa. Bapak Ibu kalau mau sharing ada mic di depannya, silakan bertamu. Iya silakan Pak. Nurul, ada yang mau tanya? Boleh disampaikan Pak. Dulu. Pertanyaannya secara singkat tanpa mengisahkan aib diri sendiri atau orang lain. Jangan curhat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Usman. Alhamdulillah saya bisa mengikuti kajian Islam hari ini. Tadi yang terlintas dalam pikiran saya bahwa berangkat dari sebuah pemahaman bahwa Islam itu adalah sebuah solusi segala dinamika persoalan kehidupan manusia. Dalam konteks jual beli, harapan saya tadi ada jawaban atau ada persoalan mana yang haram, mana yang halal dalam kekinian. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tadi, tapi saya ingin lebih luas lagi sehingga jamaah ini mengetahui lebih banyak lagi mana yang halal, mana yang haram. Itu yang pertama. Terus poin kedua, saya tidak tahu apakah ini hadis atau apa, tapi sering saya mendengar dan membaca bahwa rezekinya pedagang itu 90% dikhususkan untuk pedagang, 1% itu untuk profesi-profesi yang lain. Nah, dengan dasar ini mestinya umat Islam itu lebih banyak menekuni perdagangan atau jual beli. Nah ini mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Pak, siapa namanya? Boleh disebutkan? Nama saya Khairul Usman. Oke. Saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya, Profesor Nasruddin.
Salah satu dosen saya. Pak Ibu yang saya muliakan, Pak penanya tadi yang Bapak dari Bima, betul Pak, memang yang namanya al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, wa ma bainahuma syubhatun, gitu kan Pak. Memang harus dijelaskan gitu kan. Yang halal ya harus jelas halal, yang haram harus jelas haram. Dan diantaranya syubhat namanya. Yang jelas kan, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jelas sudah Allah halalkan perdagangan gitu kan, dalam bentuk apapun. Dan perkembangan ilmu teknologi, sekarang juga banyak toko online dengan nama place market masing-masing, dengan namanya seabrek-abrek sekarang. Yang penting pada hakikatnya kalau nggak ada unsur horor penipuan atau nggak ada ghoshi tadi gitu, nggak ada khianat tadi, itu sudah halal Pak gitu. Nah, itu jelas sudah Pak ya, jelas sudah. Kita harus juga ikut andil dalam berdakwah. Berdakwah bahwa apa? Tentunya juga di sini ada badan katakanlah mensensor gitu kan ya. Jual beli ini pasti ada MUI yang juga mengawasi atau mengatur kebolehan dari perkembangan rule jual beli online ini, yang mana yang ada unsur penipuan, yang mana yang tidak. Kita kan sering dilihat di TV juga, di TV, tayangan TV kan, oh ditutup ini, perdagangan ini tutup, ini nggak boleh, ini penipuan, oh ini apa namanya, ternyata kedoknya adalah simpan pinjam, kedoknya adalah apa namanya untuk maslahat umat, kan gitu kan Pak. Kedoknya apa? Kedoknya ternyata menipu. Masya Allah Pak, insya Allah gitu kan ya. Bagaimanapun canggihnya mereka untuk menutupinya, pasti nanti Allah pada saatnya Allah akan tunjukkan. Sekarang kan sudah banyak yang nampak kan Pak, beberapa model trading yang sekarang kita lihat gitu kan ya. Mana trading yang apa namanya ternyata unsur penipuan, mana trading yang bener-bener memang dia transparan, apa namanya laju pertumbuhan dari usahanya. Ini kan sudah nampak betul kan Pak. Jadi yang jelas makin pinternya kita juga harus waspada. Apakah betul perdagangan ini yang bergerak di bidang katakanlah mungkin properti, mungkin disimpan pinjam, atau kedoknya juga apalah namanya gitu kan, atau katakanlah pinjam syariah atau apa namanya. Pasti kita makin hari makin canggih untuk membros, untuk menggait diri kita agar gak keceblos ke dalam penipuan yang berkedok itu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Malah akhir-akhir ini kan kita sangat tercengang gitu kan, bahwa kulitnya agama, kulitnya adalah apa namanya mengumpulkan dana masyarakat untuk maslahat umat katanya, ternyata, nah kan gitu Pak. Nah inilah yang Bapak katakan tadi betul memang. Dan jangan lupa pendidikan kepada masyarakat, jadi edukasi kepada masyarakat tetap berjalan kan Pak. Jadi katakanlah kita membuka usaha gitu, katakanlah place market dengan nama X gitu kan ya. Nah perusahaan saya juga wajib pertama mengedukasi kepada karyawannya, kepada pembelinya. Jangan lupa CSR-nya berjalan kan gitu Pak. Nah ada banyak kewajiban-kewajiban yang perusahaan di bidang perdagangan ini yang memang negara turut campur untuk mengatur demi kemaslahatan umat bersama. Ini yang aplikatif dari al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, wa ma bainahuma syubhat, kan gitu kan Pak. Satu. Yang kedua, hadis yang Bapak sebutkan tadi secara konten ya Pak, isi itu betul. Gitu kan, betul memang kan, sesuai dengan sejalan paralel dengan hadis yang saya bahas tadi gitu kan ya. Rasul mana perbuatan yang paling baik gitu kan, itu tadi bekerja dengan tanganmu gitu kan, dan berdaganglah. Toh juga sudah jadi contoh dakwah bilhalnya Nabi kan Pak Bu, bahwa dakwahnya Nabi bilhalnya adalah memang Nabi juga berangkat dari
adalah karyawan, satu karyawan ya Pak, karyawan sebagai pengembala kambing. Itu kan karyawan Pak itu kan. Yang kedua adalah beliau ketemu dengan saudagar kaya, beliau juga lama-lama bisa join bisnis dengan Siti Khadijah gitu kan. Jadi ini ada unsur join bisnis dengan beliau. Nah, dari itulah bahwa kita tahu bahwa sesungguhnya memang betul Pak, berkah yang banyak itu, dengan kata lain, kalau memang mau cepat berkembang hartamu, berdaganglah. Tanda kutip Bapak Ibu, dengan syarat berdagang yang benar gitu kan. Yang gak ada unsur menipu, yang lurus, yang jujur, yang tidak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Maka disitulah nilai keberkahan buat harta kita. Jadi Pak, secara konten hadis itu betul. Cuma maaf, nanti Bapak kita berdua boleh tiktokan, maksudnya kita tiktok dalam hal ini. Saya ingin mencari juga fisik dari hadis itu berupa apa kata-katanya, kan gitu ya Pak. Ada konten, ada teks. Teksnya kayak apa, kontennya sudah betul Bapak yang maksud tadi. Begitu ya Pak. Alhamdulillah guru Bapak dengan saya sama kan. Kita seguru seilmu kan Pak. Ya, kita gurunya sama, guru saya juga Pak Profesor Nasruddin Umar, guru Bapak juga sama. Jadi sama-sama kita satu guru. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak kita bisa jawab, bertanya kepada guru besar kita Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar. Beliau juga termasuk imam besar di masjid yang kita cintai ini. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah atas jawabannya. Mungkin karena cukup waktunya, boleh ditanya di luar ya Mas. Mohon maaf, waktunya tidak mencukupi. Nanti mungkin bisa ditanya langsung, mohon maaf. Mungkin dari Ustazah ada closing statement Ustazah. Baik, mohon maaf ya Mas, nanti kita bisa tiktokan aja. Bapak Ibu rahimakumullah, terutama yang di TV Istiqlal yang kami sangat banggakan. Sesungguhnya agama kita mengatur amalia kita sangat rigid dan sangat detil. Tentunya itu tujuannya adalah tazkiyatun nufus. Nembus itu adalah prinsip dalam hidup kita. Tangan berbuat, nembus ke hati, nembus ke akal, nembus ke rasa, bahkan nembus ke efek kehidupan langkah gerak kaki kita. Ini yang dimaksud dengan apa? Semuanya simultan. Ini yang Allah bikin mekanisme dalam tubuh kita. Nah, sehingga konteksnya jual beli, hakikatnya adalah tazkiyatun nufus. Kenapa? Kita kudu bersih hati kita. Akhirnya apa? Akhirnya semua pekerjaan kita secara rigid dan detail diatur oleh Rasulullah SAW dengan sunnahnya dan ditafsirkan oleh ulama-ulama salafus soleh, terutama kitab yang kami kaji pada siang ini, kitab Fathul Mu'in yang disyarahkan oleh beliau al-alim al-allama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Ustazah atas closing statementnya. Alhamdulillah, dengan ini selesai dialog zuhur yang kita selenggarakan di lantai utama Masjid Istiqlal. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah atas paparan ilmunya serta seluruh jamaah yang antusias mengikuti dialog zuhur pada hari ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.